Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Idza nudiya lis-shalah. Al-ayah. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, idza hadaratis sholatu falyu'adzin lakum ahadukum. Al-hadis. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Berjumpa lagi dengan saya di pengajian rutin bersama NBW Tour selama bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipanjangkan umur kita semua, dan dijadikan keturunan-keturunan kita menjadi keturunan yang soleh solihah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Seperti biasa, sebelum kita beristirahat, setelah tadi kita melaksanakan sholat tarawih, setelah melaksanakan zikir dan bacaan Quran, alangkah baiknya sebelum tidur diselang dulu dengan mengisi pengajian masih membahas masalah sholat. Barangkali bila ada yang mau ditanyakan tentang masalah sholat setelah tadi pada sore hari live pengajian sore, saya bahas masalah sholat, mengenai rukun-rukunnya beserta tata caranya. Yang memang ada yang belum mengerti masalah sholat, silahkan yang mau dipertanyakan. Insya Allah saya akan jawab. Sambil menunggu pertanyaan masalah sholat, kita lanjutkan dulu pembahasannya. Setelah membahas masalah rukun sholat, kita akan mencoba membahas masalah sunnah-sunnah sholat. Sunnah-sunnah ini sendiri jangan kita anggap sepele, karena sunnah ini diibaratkan itu bagaikan laba. Sedangkan fardu itu adalah modal. Jadi kalau Anda ingin berniaga tentunya memerlukan modal, memerlukan modal. Sedangkan tujuan Anda bermodal adalah mencari laba. Modal ini adalah fardu dan sunnah ini ibaratnya laba. Jadi kalau Anda hanya melaksanakan fardunya saja, berarti Anda sama saja hanya bermodal tapi tidak punya laba. Sedangkan tujuan kita berniaga adalah mencari laba. Nah, sama saja tujuan kita dalam beribadah itu mendapatkan pahala yang banyak agar nanti mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti apa caranya agar kita bisa mencapai itu? Yaitu kita jangan pernah meninggalkan sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kita akan mencoba dulu membahas masalah sunnah-sunnah yang ada dalam sholat. Namun sebelum kita membahas masalah sunnah-sunnah yang ada di dalam sholat,
kita akan bahas dulu masalah al-adzan wal iqamah. Kita akan membahas masalah azan dan iqamah. Kenapa kita bahas dulu masalah azan dan iqamah? Karena setiap ada sholat pasti sebelumnya didahulukan dulu oleh azan dan iqamah. Nanti kita akan bahas apa hukumnya azan dan iqamah. Mengenai hukum dan isinya nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Al-adzanu wal iqamah. Apa hukumnya azan dan iqamah? Hukumnya adzan dan iqamah adalah sunnatun. Hukumnya adalah sunnah. Ya, sunnah. Adzan sendiri ini pertama kali dikumandangkan oleh sahabat Bilal, ya, sahabat Bilal. Dan hukumnya melaksanakan adzan sebelum sholat itu sunnah. Sunnahnya fis safari wal hadari lis shalawatil maktubah. Sunnah sedang dalam perjalanan ataupun sedang di dalam rumah, ya. Jadi bagi Anda perempuan misalkan, kalau sholatnya di dalam rumah itu tidak ada salahnya sebelum sholat Anda melaksanakan azan terlebih dahulu. Walaupun Anda perempuan, ya, azan dulu. Cuman azannya Anda sebagai perempuan jangan disamakan dengan muadzin yang ada di masjid. Ya, azan-azan secukupnya aja, yang hanya terdengar oleh diri Anda sendiri. Supaya nanti Anda mendapatkan pahala sunnahnya dari azan. Kalau azan di masjid itu kan keras, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, kalau Anda cukup aja sederhana yang perempuan, kalau di rumah Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, kalau Anda melaksanakan itu, insya Allah, nah itu Anda sudah mengamalkan sunnah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi di dalam rumah juga sunnah melaksanakan adzan terlebih dahulu. Untuk sholat apa kita adzan dulu sebelum sholat? Nah, apakah untuk seluruh sholat? Jawabannya tidak. Jadi disunnahkan adzan dulu sebelum sholat, adzan dan iqamah, ya. Disunnahkan azan dan iqamah sebelum sholat itu hanya untuk sholat maktubah, yaitu sholat yang difardukan saja. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya dan maghrib dan isya. Berarti kalau sholat sunnah seperti sholat qobliyah, ba'diyah, sholat duha, sholat tahajud itu tidak disunnahkan untuk melaksanakan adzan terlebih dahulu. Disunnahnya adzan hanya untuk sholat maktubah. Silahkan, walaupun di rumah adzan dulu aja, ya. Nah, sampai beres. Apalagi sabda dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, la yuraddu du'a bainal adzan wal iqamah. Tidak akan ditolak doa itu di antara azan dan iqamah. Nah, jadi bagi siapa saja yang ingin doanya cepat terkabul oleh Allah Subhanahu wa taala, silahkan lakukan anjuran dari Rasulullah. Jadi berdoanya itu di antara azan dan iqamah. Artinya adzannya sudah selesai, cuman belum iqamah. Nah, di pertengahan ini adalah tempat atau waktu diijabahnya doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Silahkan doa di situ. Insya Allah cepat terkabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ini adalah anjuran dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sendiri, ya. Sebenarnya ada banyak waktu-waktu yang memang waktu ini adalah waktu diijabahnya doa. Salah satunya tadi di antara azan dan iqamah. Yang kedua itu ketika hujan.
ya. Ketika hujan, ya, ketika hujan itu kalau berdoa itu insya Allah cepat terkabul, ya. Ketika hujan, lalu doa cepat terkabul itu doa ketika khotib ketika khutbah, baru khutbah pertama. Nah, ketika khutbah di khutbah pertama, nanti khotib itu duduk. Nah, ketika duduk itu di situ waktu diijabahnya doa. Nah, biasanya para jamaah bersolawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Nah, di tempat itu adalah salah satu diijabahnya doa, ya, itu. Nah, kemudian di hari Jumat juga sama. Hari Jumat ini adalah hari di mana cepat terkabulnya doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, silahkan dilaksanakan doanya di waktu-waktu itu jika doa Anda ingin cepat dikabulkan. Ini anjuran dari Rasulullah SAW sendiri, ya. Apalagi di antara azan dan iqomah. Oke, kembali lagi ke yang tadi, bahwasanya hukumnya azan dan iqomah itu adalah sunnah, walaupun sedang dalam perjalanan ataupun Anda sedang di dalam rumah. Dan disunnahkannya itu hanya untuk sholat fardu saja. Kemudian dilanjutkan dalam kitab ini, saya membawa kitab wala yasihu illa ba'da dukhulil waqti. Tidak sah adzan kecuali sesudah masuk waktu. Nah, lagi, tidak sah adzan kecuali sudah masuk waktunya. Jadi kalau misalkan ada azan yang belum waktunya, misalkan adzannya jam 9 pagi, ini jam 9 pagi belum waktunya sholat, nah itu adzannya tidak sah. Artinya nanti tidak ada pahala sunnahnya, ya, dan tidak wajib dijawab. Nah, kan adzan itu wajib dijawab, ya, oleh salah seorang, minimal diwakilkan perwakilannya. Nah, jadi kalau adzan yang bukan pada waktunya itu kan tidak sah. Jadi tidak ada kewajiban dijawab dan orang yang adzannya juga tidak mendapatkan pahalanya sunnah. Karena wala yasihu illa ba'da dukhulil waqt. Nah, tidak sah adzan kecuali sesudah masuknya waktu sholat. Nah, kecuali kalau nanti udah waktu sholat masuk seperti duhur, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, ada adzan itu nanti wajib dijawab dan adzannya sah. Adzannya sah. Illa fi subhi, kecuali dalam waktu subuh. Kenapa dikecualikan waktu subuh? Fa innalahu adzanaini. Sesungguhnya di waktu subuh itu ada 2 adzan. Nah, jadi di waktu subuh itu ada 2 adzan. Ahaduhuma min nisfil lail wa tsanihima ba'da tulu'il fajr. Yang pertama itu di pertengahan malam. Di pertengahan malam itu, pertengahan malam biasanya ada adzan awal. Nah, subuh itu sukain adzan awal. Itu sah itu dan sunnah. Adzan awal. Nah, nanti yang kedua itu sesudah keluarnya fajar. Itu adzan subuhnya. Nah, jadi subuh itu ada 2 adzan, adzan awal dan adzan tsani. Dua-duanya sah sebagai adzan
dua-duanya sah sebagai adzan, ya. Itu sunnah. Kemudian seperti gini contohnya, Anda misalkan perempuan sholatnya di rumah, silakan adzan dulu, Allahu Akbar sampai beres, la ilaha illallah. Nah udah itu Anda berdoa. Di situ doa Anda yang akan cepat dikabulkan oleh Allah. Setelah berdoa silahkan laksanakan sholat qobliyah. Kalau qobliyah duhur silahkan laksanakan qobliyah duhurnya, ya. Qobliyah duhur. Sesudah melaksanakan sholat qobliyah, nanti lalu Anda berdiri lagi. Nah, berdiri lagi, ngapain berdiri lagi? Laksanakan iqomah. Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Ya, itu. Nah, sesudah melaksanakan iqamah baru laksanakan sholat. Nah, itu sunnahnya ketika kita melaksanakan sholat. Di mana saja itu, kecuali nanti kalau sholatnya di masjid, kan di masjid muadzinnya sudah ada. Ini. Nah, itu. Di hukumnya adzan dan iqamah itu sunnah. Silahkan laksanakan, ya. Sayang sekali ini soalnya adalah pahala sunnah, apalagi ini di bulan Ramadan, kita ini sedang berlomba-lomba dalam kebaikan, ya. Bulan yang dilipat gandakannya pahala. Kalau Anda memang benar-benar tujuan Anda ingin mencapai ridho Allah, silahkan laksanakan sunnah ini, karena melaksanakan sunnah adalah salah satu cara untuk mencapai ridhonya. Nah, seperti itu. Baik, kemudian dilanjutkan, kita yang tadi kan akan membahas sunnah-sunnah dari sholat. Sunnah-sunnah dari sholat. Nah, harus kita ketahui dulu bahwasanya sunnah dalam sholat itu ada dua. Ada dua. Satu, sunnah ab'ad. Dua, sunnah hayat. Nah, jadi sunnah dalam sholat itu ada dua. Satu, sunnah ab'ad. Dua, sunnah hayat. Lalu pertanyaannya, apa itu sunnah ab'ad? Apa itu sunnah hayat? Kan seperti itu dalam sholat. Sunnah ab'ad gini aja simpel. Sunnah ab'ad sholat dalam sholat adalah sunnah yang dimana ditinggalkan itu harus diganti oleh sujud sahwi. Ya. Jadi sunnah ab'ad sekali lagi adalah sunnah yang dimana ditinggalkan itu nanti harus diganti oleh sujud sahwi. Ya. Sujud sahwi. Jadi sujud sahwi itu nanti setelah setelah bacaan tahiyat kita tidak langsung salam tapi sujud lagi. Sujud lagi, nanti sujudnya dua kali. Bacaannya subhanaman la yanamu wa la yasu. Sujud lagi. Jadi kita misalkan udah tahiyat nih, fil alamina indaka hamidum majid. Kan sampai situ doanya. Nah, jangan langsung salam. Sujud lagi, baca subhanaman la yanamu wa la yasu. Kemudian duduk lagi di antara dua sujud. Silakan baca lagi Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Kemudian sujud lagi, baca lagi subhanaman la yanamu wa la yasu. Kemudian ini lagi berdiri lagi dari sujud, langsung uluk salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, itu tata caranya dari sujud sahwi. Lalu kata tadi, sunnah ab'ad ini adalah sunnah yang dimana ditinggalkan harus diganti oleh sujud sahwi. Apa saja sunnah ab'ad dalam sholat? Berarti pertanyaannya seperti itu. Nah, kita akan coba bahas satu persatu sunnah ab'ad sholat.
Yang pertama itu al-qunut. Al-qunutu fi i'tidalir raqatil akhirah. Nah, yang pertama itu kunut pada i'tidal rakaat akhir, ya. Kunutnya kunut subuh, ya. Kunut subuh. Jadi rakaat akhir setelah i'tidal sami Allahu liman hamidah itu nanti jangan langsung sujud, ya. Jangan langsung sujud, tapi kita kunut dulu, ya. Yang bacaannya sebagaimana sudah diajarkan oleh para ustadz kita, guru-guru kita. Allahumma hdini fi man hadait, wa'afini fi man afait, wa tawallani fi man tawallait, wa barik li fi ma a'tait, wa qini bi rahmatika syarra ma qadait, fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik, wa innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man 'adait, tabarakta rabbana wa ta'alait, falakal hamdu 'ala ma qadait, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa 'ala alihi wa sahbihi wasallam, ya. Wassalam, jangan wasalim, ya, karena diawali oleh sholat. Di sholawat itu kalau diawali oleh sholat, shollallah, nah itu nantinya wassalam. Kalau diawali oleh sholli, Allahumma sholli, nah nantinya wasalim. Berarti jadi Allahumma sholli wasalim, jangan Allahumma sholli wasalam. Nah, beda dengan shollallahu ala Muhammad, shollallahu alaihi wasallam, jangan wasalim karena diawali oleh sholat. Jadi kalau sholat wassalam, kalau sholli wasalim. Nah itu ya dari sholawat. Nah kunut itu hukumnya sunnah apa? Jadi kalau seandainya Anda sholat subuhnya tidak kunut, itu harus diganti oleh sujud sahwi. Lupa kita misalkan melaksanakan kunut, berarti ya mau tidak mau Anda harus sujud sahwi, ya. Ataupun kunut itu bukan pada sholat subuh saja, tapi juga pada wa min witrin nisbitsani min Ramadan. Nah, dan di pertengahan bulan Ramadan, artinya ketika kita sholat tarawih di pertengahan bulan Ramadan, yaitu pada tarawih yang ke-15. Nah, tarawih yang ke-15 nanti di witir terakhir itu disunahkan kunut sama, ya. Sunahnya sunnah ab'ad sama. Kalau tidak kunut ketika witirnya sama harus diganti oleh sujud sahwi, ya. Sujud sahwi itu sujud yang sahwi itu lupa, jadi sujud karena lupa, yang bacanya subhanaman la yanamu wa la yashu. Nah, itu seperti itu. Baik, dilanjutkan. Sunnah ab'ad berikutnya yang dimana ditinggalkan harus diganti oleh sujud sahwi adalah wassalatu wassalamu ala nabiyyi wa ala alihi wassahbihi fil kunuti, ya, yaitu membaca sholawat dan salam kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Dalam subuh misalkan kita kunut, iya kunut, tapi dalam kunut kita tidak membaca sholawat kepada Rasulullah dan para sahabatnya. Nah itu sama saja Anda telah meninggalkan sunnah ab'ad sholat, ya. Walaupun Anda kunut, tapi Anda dalam kunut tidak membaca sholawat kepada Nabi dan kepada keluarga para sahabatnya, itu sama saja Anda meninggalkan sunnah ab'ad. Dan di mana itu ditinggalkan, mau tidak mau Anda harus menggantinya dengan sujud sahwi, ya. Sujud sahwi yang saya ulangi lagi bacaannya subhanaman la yanamu wa la yasu, ya. Nah itu, ya. Nah
Kemudian, nah, jadi membaca sholawat dan salam kepada Nabi, keluarganya dan para sahabatnya itu hukumnya sunnah abad. Dilanjutkan sunnah abad itu adalah at-tasyahudul awal, yaitu tasyahud awal. Di dalam sholat itu nanti ada tasyahud awal, ada tasyahud akhir. Nah, kalau tasyahud akhir ini adalah bagian rukun dari sholat, kalau tasyahud awal ini hukumnya sunnah. Hanya saja sunnahnya sunnah abad, yang dimana jika Anda meninggalkan tasyahud awal ini, maka Anda harus menggantinya dengan sujud sahwi. Nah, sunnah sujud tasyahud awal sendiri ini yang bacaannya sampai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi kalau tasyahud awal cukup bacaan sampai situ. Jadi ketika kita asyhadu alla ilaha illallah. Nah, ketika illa yang akan masuk kepada lafaz Allah illallah. Ini langsung telunjuk. Nah, telunjuk diginikan. Jadi kita udah siap-siap seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, kemudian asyhadu alla ilaha illallah. Nah, ketika ilahnya lafaz Allah ini illallah, lalu satu ke sini ya. Nah, begini kan. Ya. Nanti Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Udah cukup sampai segitu kalau tasyahud awal. Jangan dilanjutkan, udah segitu. Kecuali nanti kalau di tasyahud akhir bacaan wajibnya minimal sampai wa ala ali sayyidina Muhammad. Bacaan wajibnya sampai dari Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu bacaan wajibnya. Adapun bacaan selanjutnya itu dihukumi sunnah dan lebih baik dibaca sampai beres, sampai fil alamina innaka hamidum majid. Apalagi lebih baik, lebih afdal, lebih bagus jika ditambah lagi dengan doa Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masihid dajjal. Mau ditambah lagi silakan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Baru assalamualaikum warahmatullahi salam ya. Nah, jadi tasyahud awal itu hukumnya sunnah ya, sunnahnya sunnah abad. Kemudian bagian dari sunnah abad juga adalah membaca sholawat kepada Nabi ya, membaca sholawat kepada Nabi. Kalau dalam tasyahud tidak membaca sholawat, itu berarti Anda telah meninggalkan sunnah abad, yang dimana jika Anda tinggalkan, saya tegaskan lagi, itu harus diganti oleh sujud sahwi. Nah, itulah bagian-bagian dari sujud sunnah abad ya, sunnah abad. Sunnah abad. Yang kedua, sunnah itu kan ada sunnah hayat. Ya, sunnah hayat. Kalau sunnah abad ini adalah sunnah yang dimana ditinggalkan harus diganti oleh sujud sahwi. Kalau sunnah hayat ini sunnah yang dimana ditinggalkan tidak perlu diganti oleh sujud sahwi, karena ini sunnah hayat. Nah, ini hanya sekedar nanti kita menambah-nambah pahala saja dalam sunnah, dalam sholat, supaya kita beramal melaksanakan sunnah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, apa saja sunnah hayat itu? Saya ingin sekali menambah-nambah pahala. Ya,
Nah, salah satunya raf'ul yadaini inda takbiratil ihram, yaitu mengangkat tangan ketika kita hendak mau bertakbiratul ihram. Allahu Akbar. Nah, ini mengangkat tangan ini hukumnya sunnah, sunnahnya sunnah hayat. Berarti kalau tidak mengangkat tangan tidak apa-apa. Ya, sebenarnya tidak apa-apa, ya. Hanya saja sangat disayangkan kita nanti meninggalkan sunnahnya itu. Kemudian nanti sunnah lagi mengangkat tangan inda ruku wa inda rafi minhu, yaitu ketika ruku dan ketika kita berdiri dari ruku. Kalau kita mau ruku ini disunahkan dulu kita mengangkat tangan. Allahu Akbar, Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi. Dibaca 3 kali. Dan kita berdiri dari ruku dengan bacaan Sami Allah. Ini angkat lagi tangan. Ini hukumnya sunnah. Sami Allahu liman hamidah. Nah ya, itu hukumnya sunnah. Nah, ngebacaan Rabbana lakal hamdu mil'us sama sampai terakhir. Nah, itu hukumnya sunnah. Berarti kalau tidak juga ya sebenarnya tidak apa-apa, ya. Kemudian wa indal qiyami minat tasyahudil awal, ketika hendak berdiri dari tasyahud awal. Anda sudah tasyahud awal, asyhadu an la ilaha illallah, ini tasyahud awal nih. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, ya sampai situ kan tasyahud awal. Lalu Anda berdiri, ya, berdiri lagi, itu disunahkan mengangkat tangan. Allahu Akbar. Nah, itu hukumnya sunnah, hanya itu. Ya, mengangkat tangan sesudah tasyahud awal. Kalau selain sesudah tasyahud awal itu tidak ada, ya. Ini sesudah tasyahud awal, kita berdiri, Allahu Akbar. Nah, itu hukumnya sunnah. Waduh. Nah, sebenarnya jika kita sholat dengan benar saja, ini pintu surga, sebenarnya pintu surga benar-benar terbuka ini. Hanya kita sholat aja yang benar itu, sholat saja yang benar. Ini masalahnya sholat kita nggak benar-benar. Jangankan sunnahnya, rukunnya aja kita sering ketinggalan. Rukunnya aja kita nggak benar. Ya gimana? Pintu surga yang tadinya mau dibuka tertutup lagi nanti. Nah ya, makanya ini sholat ini harus benar-benar kita melaksanakannya dengan sungguh-sungguh berdasarkan ilmunya. Seperti itu ya. Kemudian sunnah-sunnah ini banyak sebenarnya, cuma saya akan sebutin aja ya. Saya akan sebutkan sunnah-sunnah ini agar Anda tahu bahwasanya ini adalah sunnah. Wad'ul yamini ala ishimal. Ini menyimpan tangan kanan. Nah, nanti di tangan kiri. Nah, ini gini. Tangan kanan ini, kalau di saya kanan ini kanan, jadi menyimpan di tangan kiri. Nah, ini hukumnya sunnah. Berarti kalau gini gak jadi masalah, ya gak jadi masalah sebenarnya, cuman pahala sunnahnya gak dapat. Nah gitu ya, gak ada pahala sunnahnya. Jadi yang sunnahnya tangan kanan ini nanti memegang pergelangan tangan kiri. Ini dipegang seperti ini, nah, boleh seperti ini, boleh seperti ini ya. Jadi bukan seperti ini, bukan. Tapi seperti ini. Nanti disimpannya di bawah dada, di atas pusar sedikit ya. Nah, segini seperti ini cukup seperti ini. Atau sedikit. Nah, ini ya. Nah, ini bagusnya ini telunjuknya agak keluar sedikit, jangan gini. Nah, telunjuknya seperti ini. Nah, ini lebih bagus seperti ini. Hap. Nah,
itu menyimpan tangan kanan di pergelangan tangan kiri, ini hukumnya sunnah. Lalu sunnah lagi adalah doaul iftitahi ba'da takbiratul ihram. Membaca doa iftitah sesudah takbiratul ihram. Kita takbiratul ihram, Allahu Akbar. Karena itu jangan langsung ke Al-Fatihah. Tapi kita hendaknya membaca dulu doa iftitah, yang mana bacaannya Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Nah, itu membaca doa iftitah tadi hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Sunnahnya sunnah hayat. Yang mana kalau kita tidak melaksanakannya juga tidak perlu diganti oleh sujud syahwi. Ya, itu ya. Doa iftitah. Ta'awud. Ini ta'awud sama sunnah ta'awud. Ta'awud itu bacaan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nah, sebelum kita membaca Al-Fatihah dan membaca surat itu sunnah membaca ta'awud dulu. Ya minimal anjurannya itu dianjurkan ya. Saya sarankan minimal di rakaat pertama saja. Minimal rakaat pertama jangan sampai kita meninggalkan ta'awud sebelum Al-Fatihah. Minimal di rakaat pertama. Syukur-syukur semua rakaat di Al-Fatihahnya kita pakai ta'awud dulu. Cuman kalau seandainya repot, minimal di rakaat pertama saya sarankan jangan sampai tidak. Ya, rakaat pertama saja. Jadi sebelum Al-Fatihah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sampai beres. Nah, itu sunnah. Ya. Membaca amin sama itu juga sunnah. Amin ini bacaannya bukan amin, bukan gitu, tapi a-nya panjang, minnya panjang. Amin. Itu ya, jangan amin atau jangan amin, jangan kayak gitu ya, itu salah itu. Amin yang artinya amin itu semoga Engkau Tuhan Allah mengabulkan doa-doa kami ya, semoga Allah mengabulkan doa-doa kami, itu artinya amin itu ya. Kalau lebih bagus itu lisan bilang amin, hati itu berkata semoga Allah mengabulkan doa-doa kami. Nah itu ya, amin ini sunnah, sunnahnya sunnah hayat. Kemudian sunnah lagi itu adalah dalam sholat qiraatus suratin ba'dal fatihah, membaca surat dalam Al-Fatihah, membaca surat sesudah Al-Fatihah, itu hukumnya sunnah hayat. Surahnya apa boleh, terserah yang hafal aja. Cuman saya sarankan kalau membaca surat itu, kalau anjurannya dalam kitab Fathul Mu'in, kalau membaca surat itu harus yang beres. Ya, jangan setengah-setengah. Ya, seperti kalau baca misalkan gini, kalau membaca surat, sebenarnya kalau gini juga sah.
Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Allahu Akbar. Itu udah sah sebenarnya. Cuman gak afdol. Itu. Nah, kalau yang afdol itu ya harus dibereskan sampai akhir. Ya. Makanya kalau pengen mendapatkan keafdolan dalam membaca surat, itu lebih baik surat-surat pendek aja kalau bagi kita. Ya yang hafal aja, kalau Al-Ikhlas ya Al-Ikhlas, kalau Al-Falaq ya Al-Falaq, kalau An-Nas ya An-Nas. Yang penting dari awal sampai akhir itu beres. Ya. Nah itu afdolnya dalam membaca surat. Walaupun seandainya Qul a'udzu birabbin nas, Allahu Akbar, itu udah nggak apa-apa juga sebenarnya. Cuman nggak afdol. Yang afdol itu kita membaca suratnya itu harus beres dari awal surat sampai akhir surat. Ya. Nah, seperti itu. Itu afdol, lebih utama dalam membaca surat. Kemudian sunnah hayat lagi ada al-jahru fi maudihi wal isroru fi maudihi. Membaca jahr pada tempatnya dan membaca isror pada tempatnya. Jahr itu dikeraskan bacaannya. Kalau isror itu sir, berarti bacaannya itu dilembutkan, pelan-pelan. Nah, di mana waktunya sunnah kita membaca jahr? Itu ketika sholat subuh, sholat maghrib, dan sholat isya. Itu disunahkan kita bacaannya jahr, yaitu ketika kita membaca Al-Fatihah dan suratnya. Nah, walaupun sholatnya sendiri gak berjamaah, walaupun Anda misalkan sholatnya sendiri di rumah misalkan, itu tetap sunnah bacaan Al-Fatihah dan surahnya itu dijaharkan, dikeraskan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sampai beres. Itu sunnah walaupun Anda sholat sendirian, tidak berjamaah. Ya. Karena pada waktu subuh, maghrib, isya ini tempatnya jahr. Kalau asar, duhur, asar ini tempatnya isror, pelan-pelan. Nah, jadi kalau sholat duhur, sholat asar itu baca Al-Fatihahnya kalau bisa jangan sampai terdengar oleh orang lain. Iya, terdengarnya sama diri sendiri aja. Karena sunnahnya seperti itu. Kalau seandainya bacaan Al-Fatihahnya, bacaan suratnya di sholat duhur dan asar kencang, keras, jahr, itu malah jadi makruh nantinya, ya, malah jadi makruh. Nah itu pada sunnah-sunnah hayat. Masih banyak lagi ini sunnah hayat. Saya akan sebutkan semua biar tidak penasaran juga. Yang nomor 8, sunnah hayat ini adalah takbiratul intiqal. Takbir intiqal. Takbir intiqal ini adalah takbir yang takbir pindah-pindah rukun. Nah, ketika kita berpindah-pindah rukun, di situ ada takbir namanya takbir intiqal. Nah, ini hukumnya sunnah. Seperti misalkan Allahu Akbar, mau ruku kita kan Allahu Akbar, itu dikeraskan. Samiallahu liman hamidah. Mau sujud Allahu Akbar. Mau duduk di antara dua sujud Allahu Akbar. Mau sujud lagi Allahu Akbar, dikeraskan. Nah itu takbir intiqal namanya. Takbir berpindah-pindahnya rukun, hukumnya sunnah hayat. Ya, jadi kalau tidak takbir intiqal juga ya sebenarnya nggak apa-apa, cuman nggak indah aja gitu. Nggak indah ya. Sholat misalkan Anda mau ruku, diem kan, ya nggak bagus juga gitu, walaupun sunnah ya. Nah jadi sunnahnya itu tetap kita takbir intiqal. Bacaan takbirnya itu dikeraskan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Samiallahu liman hamidah, Allahu Akbar. Nah itu hukumnya sunnah hayat. Lalu membaca tasbih pada i'tidal itu juga sama sunnah hayat.
tasbih pada i'tidal. Membaca tasbih kita ketika i'tidal itu kita berdiri, berdiri dari ruku, sami Allahu liman hamidah, lalu kita membaca tasbih. Mana tasbihnya? Rabbana lakal hamdu, sami Allahu liman hamidah. Nah, itu ya. Nah, jadi membaca tasbih pada i'tidal itu hukumnya sunnah hayat. Kemudian membaca tasbih pada ruku dan sujud sama itu sunnah hayat. Ya, apa dalam ruku subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Bagaimana tasbih dalam sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Itu 3 kali dan itu hukumnya sunnah. Ya. Nah, sebenarnya jadi gini intinya, walaupun seandainya kita sholat, tapi kita nggak membaca kita nggak membaca tasbihnya, kita nggak membaca intiqolnya, ya, kita nggak membaca bacaan sholat, itu tetap sah selama Anda membaca Al-Fatihah dan membaca tahiyatnya. Nah, sebenarnya jadi sah. Kalau melirik sah ya sah, cuman nanti nggak dapat pahala sunnahnya, gitu aja. Simpelnya seperti itu. Baik, dilanjutkan. Sunnah hayat sholat lagi adalah wad'u yadaihi fit tasyahud ala fakhidaihi nasiron yusrahu qabidon yumnahu ilal musabbihah. Menyimpan kedua tangan. Oke, coba dulu kitabnya biar lebih jelas bacanya. Menyimpan kedua tangan pada tasyahud ala fakhidaihi, yang mana ini ala fakhidaihi nasiron yusrahu qabidon yumnahu illal musabbah. Jadi ginilah intinya. Ketika tasyahud itu si tangan sudah berposisi seperti ini. Sudah berposisi ini. Ini kalau diibaratkan itu angka 35 bahasa Arab. 35 ini. Ini kan 3 ya. 3 bahasa Arab, ini 5. Nah, si posisi tangan ketika tasyahud itu sudah gini. Jadi jangan Allahu Akbar, ini gini dulu. Nanti at-tahiyatul mubarak asyhadu alla ilaha illallah. Jadi gini nanti. Nah, ini walaupun tidak apa-apa ini, tapi ini tidak sunnah. Yang sunnahnya ketika kita mau tasyahud, posisi tangan yang kiri di sini. Nah, ini jangan terlalu panjang, jangan terlalu ke bawah, pas lutut. Pas lutut di sini. Nah, kemudian si tangan kanan ini qabidun yumnahu ilal musabbah. Nah, ini kecuali si telunjuknya ini sudah gini. Nah, telunjuknya sudah seperti ini, posisi angka 35. Nah, 35. Nah, nanti ketika asyhadu alla ilaha illallah. Nah, jadi kan enak. Asyhadu alla ilaha illallah. Tinggal kita angkat aja telunjuknya doang. Kalau saja gini dulu, tangannya digelar dulu, dilebari dulu, asyhadu alla ilaha illallah. Ini nggak enak. Jadi ada gerakan yang lebih. Nah, kalau gini, nah lebih bagusnya ini gini dulu, ini sunnahnya. Lalu kita ketika asyhadu alla ilaha illallah tinggal mengangkat telunjuk saja. Wala ilaha illallah. Nah, itu ya. Itu caranya nanti tasyahud ya. Tasyahud.
Dan itu menyimpan tangan seperti itu tadi 35 seperti ini. Ini hukumnya sunnah. Apalagi ketika telunjuk sudah diacungkan seperti ini, mata kita itu melihat ke ujung telunjuk. Ini sunnah hukumnya. Jadi gini, ininya jangan ikut, leher jangan ikut, cuman matanya doang yang ikut. Nah, melihat ujung telunjuk ini, telunjuk ini. Ini hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Nah, gitu. Kemudian al-iftirasu fi jami'il jalasat, duduk iftiros di semua duduk. Duduk iftiros itu duduknya tahiyat awal. Nah, duduknya tahiyat awal, bisa kebayangkan duduknya tahiyat awal seperti apa? Nah, di semua duduk itu sunnah duduknya seperti tahiyat awal. Duduk iftiros namanya. Jadi ada iftiros, ada tawaruk. Kalau tawaruk itu duduknya tahiyat akhir, ya. Saya sulit meraktekinnya. Nah, mungkin sudah kebayang sama Anda duduk tahiyat akhir seperti apa. Nah, itu namanya tawaruk, ya. Kalau iftiros itu duduknya tahiyat awal. Nah, duduk iftiros di setiap duduk kita seperti duduknya di antara dua sujud. Kita duduknya seperti iftiros. Kita duduknya iftiros itu hukumnya sunnah. Sunnah. Begitu juga tawaruk pada tahiyat akhir ini sama hukumnya sunnah. Nanti membaca salam yang kedua, hukumnya sunnah juga sama. Kalau membaca salam yang pertama itu dihukumi rukun, wajib, fardu, itu rukunnya harus benar-benar dilaksanakan. Nah, kalau yang salam kedua yang ke kiri ini sunnah, sunnahnya sunnah ayat. Berarti kalau kita tidak salam yang kedua juga sebenarnya tidak jadi masalah, cukup assalamualaikum warahmatullah. Udah segitu cukup sebenarnya ya. Tapi lebih afdol, lebih utama kita laksanakan sunnah ayatnya dengan uluk salam ke sebelah kiri. Assalamualaikum warahmatullah. Jangan wabarakatuh ya. Jangan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan pakai wabarakatuh. Cukup sampai warahmatullah. Nanti kalau sholat mayat baru sampai dilanjutin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau sholat jenazah itu dilanjutin. Kalau sholat biasa, sholat fardu maupun sholat sunnah yang biasa itu cukup sampai assalamualaikum warahmatullah. Nah, itu ya. Masalah sunnah hayat sholat. Jadi ada sunnah abad sholat, ada sunnah hayat sholat. Sunnah abad sholat adalah sunnah yang dimana ditinggalkan harus diganti oleh sujud sahwi, sedangkan sunnah hayat sholat adalah sunnah yang dimana ditinggalkan itu tidak perlu diganti oleh sujud sahwi. Nah, yang paling banyak sunnah itu sunnah hayat. Sunnah hayat. Salah satunya tadi yaitu uluk salam ke sebelah kiri, itu bagian dari sunnah hayat yang dimana ditinggalkan Anda juga tidak perlu diganti dengan sujud sahwi. Nah, seperti itu. Mungkin barangkali dari penjelasan tadi sahabat NBW Tour ada yang mau bertanya masalah sholat, maupun itu syarat sahnya, wajibnya, rukunnya, mubtilatus sholah yang membatalkan sholatnya. Saya persilahkan ditunggu pertanyaannya, barangkali ada yang belum mengerti, biar kita bahas sama-sama agar semuanya bisa dimengerti.
Baik, kalau masih belum ada yang bertanya, kita lanjutkan dulu pembahasan sedikit masalah kodok sholat. Nah, kodok sholat. Nah, apakah kodok ini diharuskan apa tidak jika kita ada ketinggalan sholat, ya? Ketinggalan sholat. Nah, kodok ini diharuskan. Jadi bagi siapa saja yang sholatnya pernah ketinggalan, maka diwajibkan kepadanya untuk melaksanakan qada. Ya, wajib alaihi qadauha mata tadzakkaroha fawra. Laksanakan, wajib laksanakan qadanya selama dia mengingatnya. Nah, selama dia mengingatnya, sholat apa saja yang ketinggalan itu qada. Nah, itu qada, ya. Niatnya seperti apa? Tinggal ganti aja qada. Jangan adaan tapi qadaan. Niatnya misalkan di duhur, sholli fardhu dhuhri arba'a raka'atin mustaqbilal Ka'bah qadaan lillahi ta'ala. Niat saya sholat duhur 4 rakaat menghadap kiblat, sambil menghadap kiblat boleh, qada karena Allah Ta'ala. Nah, itu hukumnya mengqada sholat itu wajib bagi siapa saja yang ketinggalan sholat, kecuali nanti ketinggalan sholatnya orang yang tidur dan orang yang lupa, itu tidak perlu diqada. Seperti saya sudah jelaskan sebelumnya. Ini orang yang tidur, misalkan dia itu tidur subuh misalkan ya, tiba-tiba dia bangunnya itu jam 7 pagi, jam 8 pagi, dia benar-benar tidur, dia gak ingat sama sekali, dia gak mengingat waktu, dia benar-benar blank tidur. Waduh, tiba-tiba jam 7, waduh kok udah jam 7 ini, saya belum sholat subuh. Nah, itu ya gak perlu diqada, karena itu tidur. Atau misalkan ada orang yang lupa, memang dia benar-benar lupa, ya, lupa. Seperti gini, dia itu melakukan seperti taruh misalkan dia berzikir, saking nikmatnya dia berzikir. Misalkan dia berzikir itu dari maghrib, dari asar, dia berzikir dari asar, misalkan berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, dia memang benar-benar sedang menikmati zikirnya. Misalnya dia tiba-tiba masuk waktu isya umpamanya, oh kok ini udah isya, umpamanya seperti itu, dia memang lupa itu karena lagi sedang dalam keadaan lupa. Nah, itu sebenarnya tidak perlu diqada, hanya bila ingin diqada juga tidak apa-apa, ya, tapi kalau tidak diqada juga tidak apa-apa. Nah, kewajiban qada ini baik pun kita sedang ada dalam perjalanan, kita sedang dalam perjalanan menuju Madura misalkan, atau menuju daerah mana, Batak, atau sedang dalam perjalanan menuju Tanah Suci, tapi kita memang belum melaksanakan qada sholat, ada sholat yang ketinggalan. Nah, itu tetap wajib mengqadanya walaupun Anda sedang dalam perjalanan, apalagi kalau Anda posisinya sedang tidak dalam perjalanan. Jadi mengqada sholat itu wajib. Jika seandainya sholatnya tidak diqada, berarti nanti ya itu bisa bahaya terhadap Anda, ya. Bahayanya nanti Anda akan mendapatkan dosa karena telah meninggalkan kewajiban. Yang namanya wajib itu dilaksanakan mendapatkan pahala, tidak dilaksanakan itu Anda mendapatkan siksa. Itu.
Yang mau bertanya masalah sholat, ya tadi dipersilahkan. Barangkali ada yang mau bertanya, yang belum dimengerti. Jadi dalam masalah agama ini kita jangan malu-malu, ya. Apapun yang mengganjal dalam hati kita lebih baik ditanyakan. Lebih baik ditanyakan karena ini berhubungannya dengan agama. Dengan agama, jangan kita menahan suatu pertanyaan itu dengan rasa malu. Karena kalau kata orang tua dulu itu yang menghalangi kesuksesan itu adalah malu. Jadi yang menghalangi kesuksesan itu bukan modal, tapi malu katanya. Jadi dikit-dikit malu, ya akhirnya menghalangi kesuksesan itu sendiri. Itu kata orang tua dulu itu seperti itu. Nah, masih belum ada yang bertanya juga, kita akan lanjutkan lagi pembahasan sedikit. Masih dalam masalah sholat. Jadi pembahasan sholat ini sangat banyak. Sangat banyak. Kita sudah membahas syarat sahnya, syarat wajibnya, beres kita jelaskan. Rukun sholatnya sudah beres kita jelaskan. Sunnah sholatnya sudah beres kita laksanakan, bahas. Yang membatalkan sholatnya juga sudah kita bahas. Kemudian qodok sholatnya juga sudah kita bahas. Saya anggap sampai sini Anda sudah paham mengenai apa yang tadi saya jelaskan, karena sampai saat ini masih belum ada pertanyaan. Kita akan lanjutkan sedikit pembahasannya mengenai sholatul jamaah. Sholatul jamaah, sholat jamaah, sholat berjamaah. Ya, itu ya. Nanti akan menyangkut apa hukumnya sholat berjamaah. Baik, kita akan mulai. Sholatul jamaati fardu kifayatin. Sholat berjamaah itu hukumnya fardu kifayah. Sekali lagi, sholat berjamaah itu hukumnya fardu kifayah. Yang namanya fardu kifayah, jadi fardu itu ada dua. Ada fardu ain, ada fardu kifayah. Apa itu fardu ain? Fardu yang memang diharuskan kepada setiap orang, yang dimana dia meninggalkannya dia sendiri yang mendapatkan dosa, dan dimana dia sendiri yang melaksanakan dia sendiri yang mendapat pahala. Nah, itu fardu ain, ya. Sedangkan kalau fardu kifayah itu suatu fardu yang mana jika dilaksanakan cukup diwakilkan oleh salah satu orang saja. Umpamanya sholat jenazah. Nah, sholat jenazah ini sama hukumnya fardu kifayah. Apabila di suatu daerah, taruh misalkan di daerah kami itu ada yang meninggal dan tidak ada satu orang pun di daerah kami yang menyolatkan jenazah itu, maka dosa seluruh daerah itu, ya. Tapi kalau seandainya ada yang mewakili, jangankan 20 orang, 30 orang, 10 orang, 5 orang, 1 orang saja ada yang mewakili melaksanakan sholat jenazah, maka gugur semua dosa-dosa satu daerah itu, karena sudah diwakili oleh salah seorang. Nah, itu namanya adalah fardu kifayah. Nah, kembali lagi bahwasannya sholat berjamaah ini adalah
fardu kifayah. Fardu kifayah yang dimana bila di satu daerah tidak ada sama sekali yang melaksanakan sholat berjamaah, maka seluruh daerah itu dinyatakan dosa. Tapi kalau ada salah satu dari daerah itu yang melaksanakan sholat berjamaah, maka daerah itu terbebas dari dosa. Karena sholat berjamaah itu hukumnya fardu kifayah. Yang mana pahalanya sendiri ini dilipat gandakan. Berdasarkan dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sholatul jamaati afdalu min sholatil fard. Sholat berjamaah itu lebih utama daripada sholat sendirian. Ya, sekali lagi, sholat berjamaah itu lebih utama daripada sholat sendirian. Berapa pahalanya? Bisab'in wa isyrina darajatan. Dengan pahala 27 derajat. Kalau sholat sendiri pahalanya 1 derajat, maka kalau sholat berjamaah ini pahalanya 27 derajat. Ya, 27 derajat. Makanya para ulama kita, para guru-guru kita sudah mengajarkan barang siapa yang tidak lepas sholat berjamaah 40 hari saja, 40 hari saja dia tidak melepaskan sholat berjamaahnya, maka akan terjadi sesuatu kepadanya yang dia tidak menduga-duga. Akan terjadi sesuatu kepadanya bukan yang buruk, tapi yang baik, yang lebih baik, bahkan yang dia sendiri itu tidak menyangka akan mendapatkan itu. Anda hanya cukup melaksanakan sholat berjamaah 40 hari berturut-turut tidak lepas. Rasakan sendiri, kalau tidak percaya silahkan. Akan terjadi sesuatu terhadap Anda yang tidak terduga-duga, yang Anda sendiri itu tidak sadar dengan hal itu. Itulah berkahnya dari sholat berjamaah. Sab'in wa isyrina darajah, bahkan pahalanya itu 27 derajat, lebih dari sholat sendirian. Ya, sholat berjamaah. Bahkan qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, Allah Subhanahu wa Ta'ala bersabda dalam Al-Qur'an, wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus sholata faltaqum ta'ifatun minhum ma'ak. Wa idza kunta, ketika Anda, wa idza kunta fihim, ketika Anda itu berada pada suatu kaum, fa aqamta lahumus shalah, maka dirikanlah salat, maka dirikanlah salat. Faltakum ta'ifatun minhum ma'aka. Maka ini adalah anjurannya supaya semua kaum di sana itu bisa bebarengan dengan Anda untuk melaksanakan sholat. Ya, nah ini anjuran dari Allah Subhanahu Wa Taala, bahwasannya sholat berjamaah itu sangat dianjurkan. Wallahu alam bimuradih maknanya ya. Ini tadi saya makna mujmalnya, makna umumnya saja itu. Ya, makna umumnya kurang lebih seperti itu. Wallahu a'lam bimuradih. Berjamaah ini benar-benar sangat dianjurkan. Dianjurkannya oleh siapa? Satu, dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan dianjurkan juga oleh para ulama-ulama kita yang tadi kita sudah sebutkan. Barang siapa yang 40 hari saja dia tidak lepas melaksanakan berjamaah,
akan ada sesuatu yang terjadi kepadanya yang dia sendiri tidak akan paham ya dengan apa yang terjadi itu. Tentunya sesuatu yang terjadi itu bukan perkara yang jelek, tapi perkara yang luar biasa yang mana dia sendiri tidak menyangka sama sekali. Nah, itulah berkahnya dari sholatul jamaah, sholat berjamaah. Ya, sholat berjamaah. Dan kan dalam sholat berjamaah ini yang harus dilaksanakan itu di sholat fardu dan boleh juga di sholat sunnah. Cuman sunnahnya sunnah tertentu yang dibolehkan sholat berjamaah seperti sholat tarawih ya. Kalau seperti sholat sholat duha ini nggak ada anjurannya berjamaah, sendiri-sendiri saja ya. Nah, sendiri-sendiri saja. Yang seperti itu. Yang belum paham silahkan dipertanyakan. Kalau masih tidak ada yang bertanya, nampaknya saya akan akhiri di pengajian live bersama NBW Tour kali ini. Kita akan lanjut lagi di besok hari ya. Cuman saya beri waktu lagi, barang sekali ada yang mau bertanya tentang mengenai pembahasan tadi. Baik, kalau tidak ada yang mau bertanya juga, nampaknya pengajian kali ini kita cukup akhiri sampai di sini dulu. Nah, kita lanjutkan di besok hari dengan jam yang sama, insya Allah. Semoga kita masih diberikan umur yang panjang, masih diberikan kesehatan, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa selalu melindungi kita, memberikan keberkahan kepada kita di bulan suci Ramadan. Bukan di bulan suci Ramadan saja, tapi di setiap bulan, di setiap tahun, di setiap waktu kita selalu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan di malam hari ini, di pengajian live kali ini bersama NBW Tour bisa membawa manfaat dan keberkahan untuk Anda. Ya, wa in tajid aiban fasuddal khalala jallalladzi la aiba fihi wa ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.